Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gani Alisha Zahra, NIM 1812167, kelas PAIB semester 5. Saya dari kelompok 11 yang akan membahas tentang pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Baiklah, untuk materi yang pertama itu ada pengertian evaluasi. Secara bahasa, evaluasi itu terjemahan dari bahasa Inggris, dari kata evaluation. Nah, asal kata evaluation itu dari kata value yang artinya nilai. Jadi bisa disimpulkan kalau evaluation itu bisa diartikan dengan penilaian. Kalau secara istilah, evaluasi bisa diartikan sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu objek. Kalau menurut para ahli, menurut Purwanto dan Atwi Suparman, evaluasi itu proses prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang suatu program. Nah, itu pengertian dari evaluasi. Untuk materi yang selanjutnya itu ada fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi. Pertama itu fungsi. Fungsi itu dibagi menjadi dua. Ada fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif itu untuk memberikan informasi dan pertimbangan yang berkenaan dengan upaya memperbaiki kurikulum. Kalau sumatif itu untuk mempertimbangkan hasil dari pengembangan kurikulum itu. Nah, kalau secara umum fungsi evaluasi itu ada 4. Yang pertama ada fungsi selektif, yang kedua fungsi diagnosa, yang ketiga fungsi penempatan, dan yang keempat itu fungsi pengukuran keberhasilan. Nah, kalau tujuan dari evaluasi itu penyempurnaan kurikulum dengan cara menyempurnakan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, maksud dari evaluasi itu buat memeriksa kinerja dari kurikulum tersebut secara keseluruhan dan ditinjau dari berbagai kriteria. Kalau menurut Zainal Arifin, tujuan dari evaluasi kurikulum itu buat mengetahui keefektifan dan efisiensi dari sistem kurikulum itu, baik menyangkut tentang tujuan, isi atau materi, strategi pembelajaran, media, sumber, dan lingkungan atau sistem dari penilaian tersebut. Itu tujuan dari evaluasi. Nah, kalau peran evaluasi kurikulum itu sangat berkaitan dengan evaluasi terhadap keberadaan kurikulum sebagai dokumen yang membuat berbagai komponen dan merupakan sistem dari pendidikan, juga berhubungan dengan implementasi kurikulum secara real di lapangan. Nah, kalau pelaksanaan evaluasi kurikulum itu bisa dilihat dari konteks mikro dan makro. Nah, kalau mikro itu berarti evaluasi kurikulumnya ditujukan ke perbaikan pembelajaran di tingkat kelas gitu, kayak tingkat pembelajaran yang dilakukan guru, terutama pada implementasi kurikulum di sekolah atau di kelas, itu yang mikro. Nah, kalau yang makro berarti evaluasi kurikulumnya ditujukan ke program kurikulum secara keseluruhan. Jadi di institusi atau lembaganya itu yang jadi dinilai gitu. Jadi bisa disimpulin kalau peran evaluasi kurikulum itu sangat berperan dalam perbaikan, penempatan, dan penyebaran penelitian dan pengembangan. Itu peran. Nah, kalau manfaatnya, kalau bagi siswa itu, siswa bisa mengetahui sejauh mana dia telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, kalau buat gurunya, guru bisa tahu siswa-siswa mana yang sudah menguasai
bahan pelajarannya itu, materi pelajarannya. Terus guru juga bisa mengetahui apakah materi yang diajarkannya itu sudah tepat bagi siswanya atau belum. Terus guru juga bisa mengetahui metode apa sih yang diberikannya itu udah tepat atau belum. Nah, kalau bagi sekolah, dengan evaluasi sekolah juga bisa diketahui kondisi belajar yang dilangsungkan di sekolahnya tuh kayak gimana, baik apa bagaimana kan. Terus informasi guru tentang tepat tidaknya tentang kurikulum sekolah dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis evaluasi. Jenis evaluasi itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ada evaluasi perencanaan dan pengembangan. Yang kedua, evaluasi monitoring. Yang ketiga, evaluasi dampak. Yang keempat, evaluasi efisiensi. Yang kelima, evaluasi program komprehensif. Nah, kalau evaluasi perencanaan dan pengembangan itu, hasil dari evaluasi itu sangat diperlukan karena untuk mendesain program pembelajaran. Nah, kalau yang kedua itu monitoring, itu tuh memeriksa apakah program yang dicapai itu sudah tepat sasaran secara efektif atau belum. Nah, kalau yang ketiga itu evaluasi dampak, jadi bisa mengetahui dampak apa yang ditimbulkan dari suatu program tersebut. Nah, kalau yang keempat itu efisiensi ekonomis, buat menilai tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajarannya. Dan yang terakhir itu evaluasi komprehensif. Evaluasi itu dimaksudkan buat menilai program pembelajaran secara menyeluruh. Nah, itu jenis-jenis evaluasi. Yang terakhir ada teknik dan instrumen penilaian. Untuk yang teknik evaluasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada teknik non-tes dan teknik tes. Kalau yang non-tes itu contohnya kayak rating scale, kuesioner, wawancara, pengamatan atau observasi, dan riwayat hidup. Nah, kalau yang tes itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tes diagnosis, tes formatif, dan tes sumatif. Kalau instrumen penilaiannya itu dibagi ada 3. Yang pertama ada instrumen penilaian kognitif, instrumen penilaian afektif, dan instrumen penilaian psikomotorik. Nah, kalau kognitif itu lebih ditekankan ke pemahaman si murid. Contohnya itu kayak teori-teori dalam mata pelajarannya. Terus tujuan dari aspek kognitif itu ya ke kemampuan berpikir si siswa itu. Terus aspek kognitif itu ada beberapa tingkatan. Salah satunya itu ada pengetahuan, pemahaman, terus penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Terus jenis yang kedua, instrumen jenis yang kedua itu ada efektif. Kalau afektif itu lebih ke sikap tingkah laku untuk berbuat sesuatu. Nah, kalau psikomotorik itu kemampuan mereka bertindak. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.